Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sudah seyogyanya kita semua mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan dan kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah yang telah mendobrak kebatilan dan beliau pula lah yang telah menegakkan segala keadilan. Ya, adapun pada sore hari ini insya Allah saya akan mewakili dari saudara Ahmad Sofyan dan saudara Irsal Salsabila, ya, Irsal Sabila untuk mempresentasikan materi pada sore hari ini, yaitu di mata kuliah isu-isu keagamaan kontemporer dengan pembahasan yaitu simbol-simbol ibadah ritual dan sosial. Adapun sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di bagian yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Adapun di bagian yang pertama, yaitu tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya yang dinamakan simbol adalah ciri khas agama, ya, karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan, ya, dari berbagai ritual dan etika agama. Ya, simbol dimaknai sebagai sebuah tanda yang dikultuskan dalam berbagai bentuknya, sesuai dengan kultur dan kepercayaan masing-masing agama, ya, yang mana kultur ini kemudian melahirkan sebuah sistem dan struktur simbol yang dapat membentuk manusia menjadi homo symbolisus dalam tipe atau pola religiusnya. Nah, adapun di sini di bagian yang pertama, tentu di rumusan masalah ada 4 pembahasan dari pemakalah, yaitu tentang wudu, ya, dalam berbagai kegiatan. Kedua yaitu simbol dalam ibadah wudhu. Hai pintar. Adlan. Ya, kemudian simbol dalam ibadah sholat, dan 4 simbol dalam ibadah haji dan kurban. Nah, yang A yaitu berwudhu dalam berbagai kegiatan. Keutamaan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dikabarkan dalam hadisnya, berkat wudhu kesalahan dari setiap anggota tubuh yang dibasuh akan berjatuhan. Tak heran, usai berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat, maka seseorang itu seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bahkan orang yang tidur dalam keadaan suci disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ya, didoakan dimintakan ampunan. Bahkan orang yang tidur dalam keadaan suci disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, yaitu didoakan dan dimintakan ampunan oleh malaikat, sedangkan doa malaikat termasuk doa yang mustajab. Di sini tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, sesuatu kepada makhluknya, ya, terkecuali ada hikmah di dalamnya, serta di dalamnya tentunya ada keutamaan. Ya, kemudian demikian pula, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan perintah wudhu. Ya, di samping sebagai persyaratan sholat dan beberapa ibadah lainnya, wudhu memiliki banyak keutamaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana tadi saya sampaikan, yaitu bahwasanya setiap wudhu yang kita lakukan, maka setiap anggota tubuh, ya, itu seperti halnya dosa-dosa kita yang sedang berjatuhan. Adapun di dalam sebuah hadis, ya, di sini diartikan bahwasanya tidaklah seseorang pun dari kalian yang mendekati wudhunya, kemudian berkumur, menghirup air, dan melepaskannya, kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan dari mulut dan hidungnya bersama air. Ya, kemudian tidaklah ia membasuh wajah sebagaimana diperintahkan Allah, kecuali kesalahan-kesalahan wajahnya akan keluar dari ujung-ujung jenggotnya bersama air. Kemudian tidaklah ia mencuci kedua tangannya hingga siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan keluar dari ujung jari-jarinya.
Ya, kemudian tidaklah ia mengusap rambutnya kecuali kesalahan kepalanya akan keluar dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Kemudian ya hingga akhirnya di sini di akhir dan mengucapkan hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang pantas untuknya. Kemudian sholat 2 rakaat kecuali ia keluar dari dosa-dosa, ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya, yaitu hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, bahkan orang yang tidur dalam keadaan suci, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ya, didoakan dan dimintakan ampunan oleh Allah oleh malaikat, sedangkan doa malaikat ya, termasuk doa yang mustajab. Nah, adapun tentu banyak keutamaan bagi seseorang yang berwudu. Bahkan kalau tidak salah ya dikisahkan ada seorang sahabat ya, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, tentu keutamaan seseorang yang berwudu sangatlah besar di sisi Allah. Apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, ketika kita berwudu terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu, ini merupakan sebuah kebaikan yang semestinya menjadi kebiasaan bagi seorang penuntut ilmu sebelum belajar, bukan hanya untuk salat ya, sebelum menuntut ilmu atau sebelum berpergian. Adapun simbol yang kedua yaitu simbol dalam ibadah wudu. Ya, berdasarkan di sini saudari Irsal sudah bergabung. Ahmad Sofyan. Iya, baik. Ayo, mohon kerjasamanya ya, syukron. Oh ya, baik. Ya Bang Irsal, kali memulai. Tinggal dilanjut. Simbol dalam ibadah wudu. Wudu termasuk di dalam sistem upacara religius. Wudu juga melambangkan komunikasi Muslim dengan Allah karena di dalam wudu terkandung konsep-konsep keislaman yang diyakini oleh kaum muslimin. Wudu menurut bahasa berarti baik atau bersih. Menurut istilah, wudu adalah rangkaian dari aktivitas membasuh muka, kedua tangan sampai siku, lalu mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki secara tertib dan berurutan. Secara umum, aktivitas wudu mengingatkan manusia agar senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Ya Bang, lanjut Bang. Lalu C, simbol dalam ibadah sholat. Simbolisme sholat menurut bahasa sholat artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat berarti suatu sistem ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, bacaan, dan laku perbuatan. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, berdasarkan atas syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Simbolisme sholat dapat diketahui dalam syarat, gerakan, dan bacaan sholat, serta dalam sholat jamaah. Ya, Bang. Yang D. D. Simbol dalam ibadah haji dan kurban. Simbol dalam ibadah haji dan kurban, haji sebagai simbol perjuangan kemanusiaan. Mari kita cermati mulai dari cara ihram, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i, wukuf di Arafah, melontar jumrah, hajar aswad, kurban, dan tahalul. Semuanya merupakan ritual dan ibadah yang penuh hikmah, makna, dan simbolik. Lalu kesimpulannya. Simpulannya adalah simbol adalah lambang atau tanda yang berbicara tanpa kata-kata dan menulis tanpa ada tulisan.
terdiri dari sejumlah sistem dan model yang disakralkan di dalam kehidupan keagamaan. Mungkin bisa diperjelas oleh Bang Irsal. Ya baik, saya akan memperjelas sedikit tentang di bagian yang yang C. Di bagian yang C kan terdapat simbol dalam ibadah sholat. Simbol dalam ibadah sholat itu mempunyai syaratnya, simbol syarat sholat. Di sini dijelaskan, kedengeran nggak sore? Lanjut. Simbol syarat sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar apa yang diinginkan atau dilakukan dapat diterima atau syah. Nah, sedangkan sesuatu itu berada di luar apa yang diinginkan atau dilakukan tersebut. Syarat-syarat sholat antara lain pelakunya seorang muslim, balik atau dewasa, dan berakal sehat. Mengetahui waktunya, suci dari segala najis atau kotoran, menutup aurat dan menghadap kiblat. Nah, sholat dilakukan oleh orang Islam atau Muslim, yaitu orang yang telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terjamin keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat. Hal ini berarti bahwa status Muslim merupakan status simbolis yang menggambarkan keadaan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang status tersebut. Status mahasiswa, dosen, guru, petani, dokter, kepala keluarga, dan lainnya menggambarkan keadaan atau apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang status itu. Seorang mahasiswa harus mampu menggambarkan dirinya sebagai seorang mahasiswa, bukan seorang anak jalanan. Seorang dokter harus berbuat sebagaimana layaknya dokter, bukan petani. Seseorang harus mampu memerankan statusnya dengan benar dan tepat. Nah, sholat merupakan amanat Tuhan. Mohon maaf sebelumnya. Orang yang mengerjakan harus berakal sehat. Halo, mohon maaf sebelumnya. Saya lagi di jalan ini, perjalanan menuju pulang habis rapat sama dekan. Bisa nggak ya dilanjutin aja perkuliahannya? Oh, bisa Ustadz, bisa. Saya soalnya lagi di perjalanan ini. Ya, nggak apa-apa Ustadz. Ya. Ya, siap, Tolong siap, ya, siap. lanjutkan ya. Oke, Ya. oke Ustadz. Siap, Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. live dulu sebentar ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustadz. Siap, siap. Oh, ya. Mohon maaf ini. Lanjutkan nanti ya, yang ada bertanya silakan catat pertanyaannya, sama yang bertanyanya orangnya catat juga. Ya, mohon maaf ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Ustaz. Waalaikumsalam. Ayo dilanjut. Ya, Kita Bang. lanjutkan, sholat merupakan amanat Tuhan. Orang yang mengerjakannya harus berakal sehat dan dewasa. Kedewasaan dan akal sehat seseorang mampu mengembangkan amanat yang ada dalam statusnya. Amanat hanya bisa diemban oleh orang-orang yang berakal sehat dan dewasa. Sedangkan orang gila dan masih kanak-kanak tidak dibebani dengan amanat. Mereka bebas dari hukum. Hal ini lebih jelas lagi jika melihat bahwa agama Islam sebagai ad-dinul akli atau agama akal, yaitu agama yang melibatkan akal sehat manusia dan memecahkan atau mempertimbangkan sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan syarat sholat. Nah, di sini syarat sholat yang lainnya adalah menutup aurat, yaitu menutup bagian tubuh yang seharusnya tidak diperkenankan terlihat. Syarat ini merupakan adab kesopanan dalam hal pakaian saat menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Jika setiap hari dilatih untuk menerapkan adab kesopanan ini, maka seseorang akan terbiasa dengan kehidupannya yang indah dan bersih. Aurat seseorang menyangkut harga diri. Menurut aurat berarti menjaga harga diri agar tetap dihormati. Pepatah Jawa mengatakan, ajining sariro gumantung ana ing busana, atau bisa diartikan harga diri tergantung pada pakaian yang dipakai. Selain harga diri, menutup aurat bermakna simbolik, yaitu menyimpan rahasia dengan teguh, baik rahasia pribadi, kelompok maupun negara.
Nah, para ulama bersepakat bahwa orang yang akan mengerjakan sholat secara wajar atau bukan darurat diwajibkan menghadap ke kiblat di Makkah, Ka'bah, menjadi titik sentral dari konfigurasi lingkaran. Hal ini karena pada saat sholat kaum muslimin yang berada di timur Ka'bah menghadap ke barat, yang di selatan menghadap ke utara, yang di barat menghadap ke timur, yang di utara menghadap ke selatan. Konfigurasi lingkaran ini mempunyai makna simbolik yang mendalam seluruh isi jagat raya, baik jenis makrokosmos maupun mikrokosmos, menunjukkan konfigurasi lingkaran seluruh isi alam semesta bergerak melingkar. Nah, di sini ada simbol gerakan sholat. Nah, gerakan sholat meliputi gerakan berdiri tegak, takbiratul ikhram, berdiri sedekap, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, duduk tahiyat, dan salam. Maka simbolik dalam gerakan sholat dapat dilacak melalui keseluruhan dari gerakan sholat atau tiap-tiap bagian gerakan itu. Keseluruhan gerakan sholat, mulai takbiratul ikhram hingga salam, ternyata menggambarkan alur kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Alur kehidupan itu dimulai dari masa balik yang menandakan dimulai tanggung jawab pribadi dan diakhiri Suaranya ketika manusia jauh telah deket menerima ini. Oh ya, mungkin ini apa sinyalnya. Nah, niat dan mengangkat tangan untuk takbiratul ikhram sebagai awal sholat mengindikasikan kesiapan seorang untuk bertanggung jawab atas amanat dalam kehidupannya. Posisi tegak berdiri sambil bersedekap menggambarkan kekokohan, kekuatan, dan kedinamisan masa hidup orang muda. Nah, itu penjelasan dari simbol gerakan sholat. Di sini saya akan menunjukkan simbol dalam ibadah haji dan kurban. Dalam bagian-bagiannya, saya akan menjelaskan sedikit di sini dari mulai tawaf mengelilingi Ka'bah ya, Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah, tawaf secara harfiah berarti berkeliling atau mengitari sesuatu. Dalam haji, ia berarti prosesi mengitari bangunan kudus atau Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah menurut Al-Quran adalah rumah paling awal dibangun manusia. Ia sengaja dibangun sebagai simbol pusat rotasi kehidupan semesta. Ka'bah bagai matahari yang menjadi pusat tata surya yang dikelilingi bahwa seluruh alam semesta berputar tak pernah berhenti mengitarinya sambil mengandungkan pujian dan memahasucikan Allah penciptanya. Yusabbihu lahu ma fi al-samawati wal ard. Tawaf juga adalah simbol perjuangan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyatukan langkah, pikiran, dan hati manusia dalam nuansa hati yang sepenuhnya pasrah kepada dan menuju ke satu titik dari mana mereka berasal dan ke mana pula mereka akan kembali. Titik itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pusat eksistensi kepada siapa seluruh alam semesta, termasuk manusia harus mengabdi dan menghambakan diri. Karena dialah pencipta perjuangan hidup manusia seharusnya memang diarahkan dalam kerangka ini dan bukan ke arah dan dalam kerangka yang lain. Siapa yang mencari cara hidup selain menundukkan dan memasrahkan diri kepada Tuhan, maka tidak akan diterima dan dia akan sengsara di hari kemudian. Nah, sa'i atau berlari kecil. Sa'i secara literal berarti berusaha dan bekerja keras. Dalam ibadah haji, ia berarti prosesi atau berjalan kaki yang kadang-kadang berlari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Nah, ini adalah simbol perjuangan manusia untuk mempertahankan eksistensi atau hidup yang tak pernah berhenti. Yang perjuangan untuk survive 7 seringkali adalah angka kiasan untuk arti banyak dan tak terbatasi. Simbol ini pada mulanya ditampilkan melalui kisah seorang perempuan bernama Siti Hajar. Ia mencari air di lembah yang tandus untuk Ismail, seorang bayi yang baru saja dilahirkannya. Bayi ini anak hasil perkawinan dengan Nabi Ibrahim. Kelahirannya sudah lama diidamkan ayahnya.
Sayang begitu lahir, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim harus meninggalkan sang anak dan ibunya Ibrahim ke Palestina. Di tanah yang tandus, kering, kerontan, tanpa tumbuhan, itu kedua anak manusia yang lemah itu harus berjuang untuk hidup. Sesuatu yang dicari sang ibu adalah air, karena air adalah sumber utama kehidupan sekaligus kesuburan bagi manusia dalam alam dan alam. Allah mengatakan, dan kami jadikan dari air segala sesuatu. Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Tuhan lalu menganugerahinya air zam-zam. Ada bilang tam-tam. Tam-tam atau makanan. Nah, lanjut ke wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah makna harfiahnya adalah berhenti, berdiam diri sejenak di area tanah yang maha luas dan kering. Di Arafah yang konon di situ tempat bertemunya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa. Dalam ibadah haji, wukuf berarti berada di Arafat untuk berzikir, berdoa, dan berkontemplasi. Ini adalah kegiatan yang paling utama. Al-Hajj Arafah, kata Nabi. Begitu utamanya sehingga para jamaah yang tidak sempat berada di tempat ini belum dianggap telah melaksanakan haji. Dia harus mengulangi hajinya pada kesempatan lainnya. Prosesi ini merupakan contoh atau gambaran keberadaan manusia yang dicita-citakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini semua manusia dari berbagai pelosok dunia dengan berbagai bahasa, suku, warna, kulit, tradisi, aliran, keagamaan, kebangsaan, jabatan, pangkat, dan lain-lainnya bersatu dan bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta satu-satunya. Kedudukan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Orang yang paling dimuliakan dan dihargai Allah adalah orang yang paling takwa, orang yang paling ikhlas, mengesankan Allah dan paling banyak amal baiknya. Arafah juga merupakan gambaran di dunia bagaimana kelak di hari kiamat semua manusia akan dikumpulkan dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala akan nasib sesudahnya. Di sini Allah berfirman, hari di mana harta dan anak-anak tak akan berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa dan diperlihatkan dengan jelas neraka kepada orang-orang yang sesat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Deklarasi kemanusiaan universal di Arafah 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidato sebagai pesan terakhirnya yang ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pidato yang disampaikan di atas untanya tersebut dihadiri oleh sekitar 100.000 orang. Isi dalam pidato tersebut antara lain sebagai berikut. Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku ini, karena aku tidak tahu apakah aku dapat menjumpaimu lagi setelah tahun ini di tempat wukuf ini. Wahai manusia, sesungguhnya darah kamu dan harta kekayaan kamu merupakan kemuliaan bagi kamu sekalian. Sebagaimana mulianya hari ini di bulan yang mulia ini, di negara yang mulia ini, ketahuilah sesungguhnya segala tradisi jahiliyah mulai hari ini tidak berlaku lagi. Segala sesuatu yang berkaitannya dengan perkara kemanusiaan atau seperti pembunuh, dendam, dan lain-lain yang telah terjadi di masa jahiliyah. Semuanya batal dan tidak boleh berlaku lagi. Wahai manusia, aku berwasiat kepada kalian, perlakukanlah perempuan dengan baik. Kalian sering memperlakukan mereka seperti tawanan. Kalian tidak berhak memperlakukan mereka kecuali dengan baik atau kesantunan. Wahai manusia, aku berwasiat kepadamu, perlakukanlah istri-istrimu dengan baik. Kalian telah mengambilnya sebagai pendamping hidupnya berdasarkan amanat Allah Subhanahu wa taala, dan kalian dihalalkan berhubungan suami istri berdasarkan sebuah komitmen untuk kesetiaan yang kokoh. Dan masih banyak pidato Rasulullah SAW ketika di Arafah. Nah, di sini melanjut lagi ke melontar jumroh. Melontar jumroh adalah melempar batu di 3 tempat di Mina, masing-masing 7 kali. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para haji hanya dibolehkan melempar 7 batu di satu tempat saja, yang disebut jumroh Aqabah atau Kubro. Tanggal 11 dan tanggal 12 Zulhijjah, mereka wajib melakukan di 3 tempat.
ula, usto, dan akobah. Jumroh adalah simbol perjuangan manusia untuk membersihkan hatinya dengan membuang dan melemparkan jauh-jauh kecenderungan egoistik yang seringkali menyesatkan bahkan menyengsarakan manusia yang lainnya. Ia sering digambarkan bagai pengusir setan karena makhluk inilah yang punya karakter yang selalu ingin menyesatkan manusia. Angka 7 menunjukkan sekali lagi bahwa perjuangan ini tidak boleh berhenti. Ini karena dalam diri manusia ada kecenderungan melampiaskan nafsu secara tak terkendali dan ucap kali diarahkan untuk menghancurkan kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya hawa nafsu selalu menggerakkan manusia ke arah tindakan-tindakan yang buruk. Quran surah Yusuf ayat 53. Nah, tahalul artinya halal. Bagi jamaah haji, setelah tahallul dengan menggunting atau mencukur rambut, berarti apa-apa yang semula tidak diperbolehkan untuk dilakukan sekarang menjadi boleh. Ini berarti seorang haji hanya melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal-hal yang diharamkan, baik itu yang menyenangkan atau menguntungkan, maka dia tidak akan melakukannya. Dengan demikian, setelah orang muslim menunaikan ibadah haji, dia dituntut untuk membuktikan kemabruran hajinya itu dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hajar Aswad, mengapa Tuhan memilih Hajar sebagai simbol? Hajar diidentifikasi dengan sejumlah identitas sosial, kultural, atau politik. Hajar adalah perempuan berkulit hitam, budak, dan berkasta atau kelas rendah. Seluruh identitasnya adalah rendah dalam pandangan masyarakatnya ketika itu. Akan tetapi ia adalah seorang perempuan yang bertanggung jawab. Ali Syariati mengatakan ia seorang ibu yang mencinta sendirian, mengelana, mencari, dan menanggung penderitaan dan kekhawatiran tanpa pembela dan tempat berteduh. Terlunta-lunta, terasing dari masyarakat, tidak mempunyai kelas, tidak mempunyai ras, dan tidak berdaya. Ia seorang yang kesepian, seorang korban, seorang asing yang terbuang dan dibenci. Al-Syirati Haji halaman 47. Melalui Hajar Tuhan tengah memperlihatkan pembelaan dan memperhatikannya kepadanya. Justru manakala masyarakat manusia mencampakkannya hanya karena jenis kelamin yang perempuan, Tuhan juga membelanya karena dia diletaki identitas sosial yang juga sering dipandang rendah kelas 2 tak berharga oleh masyarakat. Tetapi Allah justru menghargainya melalui Siti Hajar. Tuhan sedang menunjukkan bahwa manusia adalah sama di hadapannya dan harus dihormati, apapun jenis kelamin dan apapun identitas sosialnya. Allah menyatakan, dan sungguh kami, atau Allah Subhanahu wa taala, memuliakan anak-anak Adam. Yang menarik lagi adalah bahwa Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, bapak para nabi, itu sungguh tidak berjuang hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seorang anak manusia yang tidak berdaya, seorang bayi yang kelak menjadi nabi dan utusan Tuhan, dan demi keluarganya. Maha suci Allah, Maha agung Allah. Sangat menakjubkan karena sampai hari ini Zam-Zam terus mengalir tanpa pernah kering. Sampai hari ini ia adalah orang yang bersih dan jernih. Bermiliaran orang dari seluruh dunia telah meminumnya. Zam-Zam melambangkan sumber kehidupan yang bersih, sehat, dan halal. Ini sesungguhnya mengarahkan manusia agar mencari sumber kehidupan yang bersih dan halal. Tuhan adalah Maha bersih dan hanya merestui makanan yang bersih dan halal. Nah, lalu di sini terakhir yaitu kurban dan haji. Simbol haji yang selanjutnya adalah kurban. Secara harfiah, ia berarti dekat atau mendekati diri. Dalam haji, ia berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyembelihan ternak, memenuhi seruan Tuhan dengan
cara menyembelih hewan pada peristiwa ini adalah salah satu untuk ketakwaan padanya. Al-Quran menyebutkan dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai bagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak dari hal itu. Dan daging-daging unta dan darahnya sama sekali tidak akan dapat mencapai Tuhan. Tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Quran surah Al-Hajj, surah kedua ayat 36-37. Kurban adalah simbol perjuangan manusia mewujudkan solidaritas sosial ekonomi demi kesejahteraan bersama. Allah menyatakan, kemudian bila hewan itu telah roboh, maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan keberadaannya atau kemiskinannya dan orang yang meminta-minta. Seorang penafsiran modern, Rashid Ridho, menyatakan bahwa ibadah kurban melambangkan perjuangan kebenaran yang menuntut tingkat kesabaran, ketabahan, dan pengorbanan yang tinggi. Pandangan ini mengajak kita untuk menaruh perhatian yang tinggi kepada dimensi moral dan perjuangan kemanusiaan ini. Dan semua harus terus berjuang bagi terwujudnya keadilan yang sejahtera sosial. Keberpihakan Islam terhadap komunitas manusia yang miskin atau dimiskinkan oleh struktur sosial merupakan komitmen utama Islam. Menyembelih hewan adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang menyesatkan dan yang seringkali tidak peka dan tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Nah, itu penjelasan saya dari bagian C dan bagian D, simbol dalam ibadah haji dan kurban. Mungkin itu aja dari saya, kesimpulannya pun juga sama. Simbol adalah lambang atau tanda yang berbicara tanpa kata-kata atau menulis tanpa ada tulisan. Terdiri dari jumlah sistem dan model yang disakralkan di dalam kehidupan keagamaan. Nah, mungkin itu aja yang dapat bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Sofyan. Iya, terima kasih dari Saudara Irsal Sabila. Jika teman-teman ingin bertanya, sebaiknya jangan banyak-banyak karena berhubung waktu sudah sore. Oke, silakan bertanya untuk yang ingin bertanya. Mau nanya. Ya, silakan. Silakan Bang Chandra. Bisa dijelaskan ulang nggak? Saya juga mau nanya nih. Ya, silakan. Jangan banyak. Belum mandi nih, Bang. Banyak. Mandi pagi. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan terkait dengan simbol dalam ibadah haji dan kurban. Nah, bagaimana nih dari pemakalah menanggapi ketika ada lontaran seperti bahwa ketika umat Islam itu haji, mereka sholat menghadap Ka'bah dan yang mereka sembah itu merupakan sebuah bangunan. Nah, bagaimana tanggapan? Interupsi Bang Chandra, suaranya renyak-renyak. Sinyal lu kali anjir. Enggak, Bang. Tes. Jelas ya? Renyak lancar sih teman, renyak. Ya jelas, coba gua tambah di kuping nih, gua tambah di kuping lah. Halo, tes. Iya, Jelas tes. belum? Oh, udah, oke. Ya, tadi. Jadi gimana nih tanggapan pemakalah terkait ada lontaran bahwa umat Islam melaksanakan haji itu sholat menghadap Ka'bah gitu, merupakan menyembah sebuah bangunan, apa bedanya dengan agama lain gitu. Kemudian berkurban gitu kan, berkurban ekor hewan. Kemudian apa bedanya dengan sesajen gitu kan, menyediakan hidangan atau segala macam lah, atau hewan atau sembelihan gitu untuk yang disembah. Kemudian bagaimana tanggapan pemakalah terkait lontaran seperti itu? Oh, berarti intinya lontaran dari umat Islam ya, terus sholat menyembah Ka'bah, lontaran dari umat Islam, lontaran dari seseorang gitu, apa bedanya agama Islam dengan agama yang lain? Iya, apa bedanya? Oke, sholat juga ya, terus sama tadi. Oke. Ada lagi nggak nih yang ingin bertanya? Mungkin Bang Rahman.
Iya, siapa itu? Saya mau nanya saya. Iya, silakan Bang. Saya masih kecil, jangan kasih abang ya. Iya, Bang Adi. Oke, Bang Adi. Panggil aja semua, Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Adi Nur Rahman, bisa dipanggil Adi. Saya kelas 5 GPI. Ya, untuk saudara Irsal dan saudara Sofian, ini saya ingin bertanya. Kan materi yang kita bahas ini tentang lambang daripada beribadah dan simbol-simbolnya gitu kan. Nah, di sini apa namanya? Lambang daripada umat Islam, ya, agama Islam, orang yang beragama Islam itu melambangkan itu akhlakul karimah. Kenapa? Karena kan apabila kita sholat, ya kan amal ma'ruf nahi mungkar gitu kan, bisa mencegah kita untuk berbuat mungkar. Maka timbullah buahnya itu yakni akhlakul karimah. Nah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menanggapi isu kontemporer yang sekarang nih dari masyarakat? Bahwasanya banyak orang Islam tuh yang tidak bermoral, tidak berakhlak, ya kan? Apakah itu karena dia nggak sholat kah? Apakah karena kurang belajar kah? Dan sebagainya. Karena kan pada dasarnya agama Islam itu berlambangkan bersimbol dengan akhlakul karimah. Karena Nabi Muhammad diutus akhlakul karimah, ayatnya Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sebagainya. Saya tolong dibantu jelaskan saudara Sofian. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Adi. Oke. Sudah cukup ya 2 pertanyaan kali. Kalau pertanyaan buat tuh Sofian. Gua. Sama Bang Irsal dong. Oke, Bang. Bang Irsal hadir. Apakah masih di sana, Bang Irsal? Bentar ya, cus laptop dulu ya. Sebentar mau nanya, ini emang portal lagi error ya? Apa gimana nih? Ada yang Apa lagi error? Portal. Mau nanya. Bisa kebuka nggak? Bisa. Cuman kalau yang web berlandaskan dari rumah web tuh, itu baru nggak bisa karena ada domain cyber, lagi ada kebakaran. Kalau WJ bisa portal. Suara. Makasih. Yo, sama-sama. Afwan. Iya bener lagi nggak bisa nih student ini dari error 522 ini. Iya, 522 kan ya? Bener kan? Iya 522 nggak bisa di ini. Connection time out 522. Waduh, ini pertanyaan sebisa saya Bang ya. Kalau misalkan agak nyimpang-nyimpang tolong diluruskan kembali Bang. Bagaimana dalam lantaran bahwa umat Islam kan terus sholat menyembah Ka'bah, apakah sama seperti ibadah seperti agama yang lain? Kalau dari saya sih Bang, mungkin penglihatan dari kita seperti menyembah bangunan gitu kan Bang. Tapi pada dasarnya dengan keyakinan kita bahwa kita sebagai umat Islam menyembah Tuhan Allah gitu kan. Cuma kalau dari emang pandangan dari agama lain, agama Islam tuh menyembah batu hitam disebutnya. Itu sih Bang mungkin. Ada tambahan dari Bang Irsal. Bang Irsal masih ada nggak sih Bang? Saya menjawab yang ini aja yang kurban ya. Apakah kurban itu bisa disebut dengan sesajen? Nah, di sini pandangannya beda-beda ya dalam sesajen ya. Sesajen itu kan bisa diartikan dengan sajian-sajian ya. Pengorbanan berarti berupa binatang atau bahkan manusia, itu sesajen mungkin ya bisa disebutnya. Tetapi sesajen yang bisa disebut ini yaitu berkurban.
Nah, bagi Islam berkurban pada hari raya Idul Adha adalah tindakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa disamakan dengan sesajen atau sakrifisial atau setidaknya karena 7 alasan kenapa ia berkurban gitu. Yang pertama yaitu ibadah kurban adalah untuk memperingati dan meneladani ketulusan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu Nabi Ibrahim, Siti Hajar istrinya, dan Ismail putranya, yaitu menunjukkan kesetiaan dalam wujud tujuan hidup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an menegaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging atau darah hewan kurban itu, melainkan takwa dari orang-orang yang melakukannya. Nah, yang ketiga, takwa yang dicapai lewat ibadah kurban seharusnya melahirkan manusia-manusia yang memiliki kesadaran penuh tentang konsekuensi dari segala amal perbuatan di dunia yang akan berbalas di akhirat kelak. Yang keempat, kurban adalah ibadah untuk menanamkan pendidikan sosial, yaitu berbagi kebahagiaan kepada kaum fakir miskin. Yang kelima, kerja keras dan pengorbanan adalah 2 hal yang harus dilalui seorang manusia untuk meraih kesuksesan. Nah, itu bisa disebut dengan kurban ya. Dan yang disebut dengan sesajen ini mungkin banyak hal-hal yang berpendapat sesajen itu disebutnya itu yang udah mengerikan aja ya. Tetapi sesajen itu bisa diartikan dengan sajian-sajian. Gitu. Jadi banyak pandangan-pandangan dari teman-teman sekalian bahwa kurban atau ya bisa disebut dengan sajian-sajian, cuman berbeda dalam melakukannya gitu. Ada yang sesajen nganuin hantu lah, segala macam lah, setan, goib-goib gitulah. Tetapi ini yang dimaksud dengan kurban. Mungkin ini tuh yang saya bisa sampaikan tentang kurban. Iya, ada tambahan Bang. Iya, ada tambahan Bang yang untuk mengenai Ka'bah ya kan. Emang ada sih orang-orang liberal tuh yang mengaku-ngaku beragama Islam, dia menyebarkan tuduhan yang seperti saya bilang tadi dah ya kan. Ada yang bilang katanya menyembah batu gitu kan, menyembah di depan patung. Terus beberapa dari yang menyamakan umat Islam dengan agama yang disebutkan batu itu mungkin dia orang Islamnya itu lemah iman dan ilmunya gitu kan, ya seperti saya lah, sangat awam gitu kan. Makanya kadang dari penglihatan saya ya mungkin gitu kan, karena saya saking awamnya itu kenapa orang-orang yang kadang yang pergi haji gitu kan kok malah menyembah malah menyembah batu gitu kan, sedangkan Tuhannya itu ya nggak ada di situ gitu kan. Kalau dari seperti orang kayak saya lah ya kan, beranggapannya seperti itu Bang. Nah ini bisa jadi jawaban ya yang cukup mudah lah ya kan, karena semua orang Islam itu yang yakin bahwa sebagian non muslim juga paham bahwa Ka'bah adalah arah kiblat kaum muslimin. Nah jawaban yang pertama, ya Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran agar menyembah Rob dari Ka'bah ini. Jadi bukan Ka'bah sebagai Rob yang disembah. Lalu yang kedua, kiblat kaum muslimin di awal Islam bukan ke arah Ka'bah, tetapi ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Jadi apakah Rob berganti apabila berpindah? Tentu tidak akan. Apaan sih, Bang? Kenapa? Udah pulang. Ya, pengen nembus. Lalu yang ketiga, tidak ada kaum muslimin yang membuat bangunan semisal Ka'bah, yaitu atau miniatur Ka'bah, kemudian ditaruh di masjid untuk disembah atau dibawa kemana-mana. Bang, mohon maaf Bang, di skip dulu ya Bang ya. Yang jawaban nomor 2 ini ada obrolan penting sama orang tua. Mohon maaf banget Bang. Di tadi pertanyaannya apa, Di? Mohon maaf lupa ini. Di. Jadi bagaimana kita meluruskan isu-isu negatif nih terhadap orang-orang yang macam bahwasanya agama Islam itu, orang-orang yang beragama Islam kayak misalkan radikal, terus juga berakhlak, omongannya pada bla 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 segala macam. Padahal kan umat Islam itu kan identik dengan
Allah sendiri diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bagaimana kita menutup isu-isu negatif tersebut? Apakah karena dia nggak sholat kah? Apa gimana kah? Karena kan sholat itu jika kita udah berbuat mungkar, yang mana buahnya itu akan berakhlakul karimah. Jadi mengerti, saudara Islam? Iya, siap, dimengerti. Ya, terima kasih. Sekian. Sabar ya. Mungkin ada yang mau bantu jawab? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan atau menambahkan, menjawab, silakan. Nah, mungkin di sini penjelasannya seperti akhlak dalam agama ya. Akhlak dalam agama tidak dapat disamakan dengan etika. Gitu. Etika dibatasi oleh sopan pada lingkungan sosial tertentu dan hal ini belum tentu terjadi pada lingkungan masyarakat yang lainnya. Etika juga hanya menyangkut perilaku hubungan lahiriah, misalnya etika berbicara antara orang pesisir atau orang pegunungan dan orang keraton atau yang berbeda. Nah, di sini yang di penjelasannya itu seperti gimana cara kita harus meluruskan akhlakul karimah seseorang itu. Kita juga menurut pandangan orang kan berbeda-beda ya, bagaimana sih caranya. Nah, di sini kita harus melihat juga dari cara didik seseorangnya gitu loh. Dari misalkan dari kecilan kayak gimana nih cara didik seorang orang tua gitu kan. Ada yang cara didiknya misalkan seperti orang tua ke anak tuh ngomongnya kayak lu gue itu ada gitu. Tetapi menurut antara anak dan orang tua itu hal-hal yang biasa-biasa aja. Tetapi kan dari pandangan kita kan, wah kenapa sih itu kan omongan kasar gitu. Nah itu adalah pandangan yang berbeda gitu loh. Nah maka dari situ kita harus melihat sudut pandang orang dulu gitu loh. Dan cara didik seseorang tuh harus bagaimana gitu. Dan untuk meluruskan hal yang seperti itu ya dengan hal-hal kita gitu. Di sini di apa ya, jangankan di Indonesia, di Bekasi dan Jakarta aja orang kan banyak gitu. Dan kita dengan bagaimana cara meluruskannya ya dengan diri kita sendiri dan apa niat kita untuk ke depannya gitu loh. Niat kita untuk apa ya meluruskan hal-hal seperti itu. Jadi kayak misalkan didik dari bayi, dari apa ya dari kecil meranjak ke dewasa itu hanya melalui pendidikan dan kehidupan sehari-harinya yang dapat dia lakukan gitu. Apakah sehari-harinya beliau ini misalkan bermanfaat atau malah sebaliknya gitu. Maka itu kembali lagi ke sudut pandangnya masing-masing. Mungkin itu pandangan dari saya gitu. Seperti kayak tentang ruang lingkup akhlak gitu loh. Akhlak terhadap Allah, bersyukur kepada Allah misalkan, meyakini kesempurnaan Allah, taat terhadap perintahnya. Dan misalkan akhlak terhadap sesama manusia nih. Banyak sekali rincian tentang perlakuan terhadap sesama manusia penduduk mengenai hal itu. Tidak hanya berbentuk larangan, melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan atau mengambil harta tanpa alasan yang benar. Nah, di sisi lain manusia juga didudukan secara wajar karena Nabi dinyatakan sebagai manusia seperti manusia lainnya. Namun dinyatakan pula beliau adalah Rasul yang memperoleh wahyu ilahi. Atas dasar itu beliau memperoleh penghormatan melebihi manusia lainnya. Nah yang ketiga akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud
lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa. Dasar yang digunakan sebagai pedoman akhlak terhadap lingkungan adalah tugas kekhalifahannya di bumi yang mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Itu mungkin itu yang dimaksud dengan akhlak. Mungkin itu yang dapat bisa saya ketahui. Saudara Adi gimana? Apakah masih kurang gitu? Dari teman-teman mungkin ada yang mau nambahin. Saya belum puas nih, belum greget gitu. Mungkin ada teman-teman yang masih minjem aja, coba boleh silakan. Boleh dibantu teman-teman. Ada dosen masuk, ada dosen. Ada yang mau bantu jawab lagi ataupun nambahin kali? Bisa silakan. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Yang saya ketahui dan pendapat dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi. Mungkin dari perempuan boleh silakan bicara. Benar. Udah ada dosen, Chan. Bagaimana, mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman yang lain? Silakan. Ayo, ada Zen, ada Monica, ada Chandra, Rahayu. Ya, halo Caca. Ya. Oh, kamu. Dosennya udah masuk. Apakah sudah atau gimana? Nggak ada tambahan lagi nih atau mungkin udah sore ditutup aja atau gimana? Mungkin jika nggak ada diskusi lagi, mungkin dicukupkan kali. Mungkin ini kali ya, mungkin di atas kepala saya udah terang gitu, udah bersinar. Mungkin udah cerah kali ya. Adi. Ya, terima kasih Saudara Isyal dan Saudara Sofian atas penjelasannya. Ya, siap Saudara Adi. Sehat selalu. Ya gimana Saudara Salman, apakah udah diselesaikan aja? Kalau memang cukup, nggak apa-apa diselesaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau mengerjakan tugas lain dulu. Oh ya baik, mungkin Chandra, itu ya? aja. Apa gimana? Enggak, maksudnya kan ada tugas yang deadline-nya malam ini juga. Mungkin teman-teman juga. Oh iya, baik. Tugasnya malam ini, Man? Untuk jam 6 SWOT. Jam 6 sore ini. SWOT. Oke, itu di portal kan ya? Kirim ke portal. Kenapa? Kirim ke portal kan ya? Iya. Boleh japri nggak? Kewirausahaan. Oke. Terus ya, sama model pembelajaran materi PI malam minggu kan jam 6 kan? Kalau materi PAI seminggu jedanya. Cuman yang deadline pelaksanaan sistem malam ini juga. Sistem pembelajaran PAI. Iya. Yang buat apa tuh, yang buat itu ya? Ya, mind mapping. Lu modus aja lu mau japri. Ya saya mah udah ngumpulin duluan, Cok. Apaan aja. Barangkali mau di japri gitu.
Ya, mungkin boleh ditutup pemakalah Saudara Irsal atau Ahmad Sofyan. Ya, mungkin saya akan selesaikan makalah ini dan presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata, apapun itu perbuatannya, mohon maaf. Dan mungkin belum maksimal juga, saya mohon maaf. Dan bersama Saudara Sofyan, saya mengucapkan diri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.